Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku sahabat Mimbar Suara Official TV dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Saudaraku, akhir-akhir ini banyak peristiwa yang terjadi di belahan dunia manapun juga, dengan beraneka ragam kejadian yang sesungguhnya itu, jika kita renungi, itu adalah peristiwa yang mempunyai pesan-pesan bagi kita semua. Kondisi dunia internasional yang telah kita saksikan, di mana saudaraku dan sahabat sekalian, negara-negara saat sekarang ini mengalami situasi dan kondisi yang juga bergejolak, yang juga dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, kita harus mampu membaca dan memahami apa sesungguhnya di balik semua peristiwa ini dalam tatanan dunia global internasional. Ingat saudara sekalian, saat Presiden Soekarno menyampaikan pidato dan konsepsi bagaimana menuju kepada tatanan dunia baru yang lebih manusiawi, yang lebih menghargai dan menghormati kedaulatan atas negara-negara dan bangsa-bangsa, kedaulatan atas kemanusiaan, kemerdekaan atas kemanusiaan dimanapun berada. Saat itu tentu banyak negara-negara yang tidak menerima saudara sekalian. Sahabat dan saudara sekalian, konsepsi tentang bagaimana mewujudkan tatanan dunia baru yang disampaikan Presiden Soekarno itu tentu tidak diterima oleh negara-negara kapitalis, negara-negara liberal, yang dimana mereka senantiasa selalu menginginkan agar mereka mampu mengendalikan, agar mereka mampu dengan leluasa mengambil kebutuhan yang mereka inginkan di negara-negara lain, sebab negara mereka tidak memiliki sumber daya alam yang mereka butuhkan. Harus kita ingat, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di negara ini adalah untuk mencari rempah-rempah, di mana harus kita maknai itu karena limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa di bumi Nusantara yang sangat amat kaya raya itu. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, tatanan dunia yang sementara bergejolak ini, kita harus mampu membaca secara jernih, kita harus mampu memahaminya. Jangan sampai kita terjebak pada situasi yang pada akhirnya kita gagal untuk mempercepat kehidupan bangsa dan negara ini menuju kebangkitan Nusantara, menuju kemerdekaan yang berdaulat, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, dengan tidak kita menyalahkan aksi dari adik-adik mahasiswa yang kita saksikan dan kita simak dari ujung paling barat Indonesia sampai dimanapun adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi dan keinginan mereka, menyampaikan curahan hati mereka atas gejolak, atas situasi yang mereka rasakan di dalam batin. Itu hal-hal yang patut kita pahami. Tapi di luar itu semua, apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang kita telah ketahui, adanya penyesuaian harga BBM itu harus juga kita mengerti dan paham di balik itu apa tujuannya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita sedikitnya memiliki ketenangan. Kita harus mengedepankan ketenangan dalam menyikapi persoalan yang ada. Dengan adanya media sosial ini, mari kita melakukan diskusi, melakukan tukar pikiran dan pandangan, agar di antara kita tidak gampang untuk dipecah, tidak gampang untuk dilakukan adu domba. Saudaraku sekalian, jika kebijakan kenaikan atau penyesuaian BBM ini benar-benar diperuntukkan untuk persiapan di masa mendatang, Indonesia mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, tidak lagi tergantung dengan kebutuhan
kebutuhan-kebutuhan yang kemudian itu harus mengimpor atau meminta terhadap negara lain. Apakah itu bukan sesuatu yang harus kita syukuri? Sahabat dan saudaraku sekalian, catatan di masa lampau jangan sampai terulang kembali di negeri ini. Propaganda asing, dan itu sudah kita saksikan dari tayangan-tayangan dengan adanya media sosial ini. Analisis-analisis yang sudah bertebaran di mana-mana. Apakah kita tidak cukup bijak untuk mendalami persoalan itu? Jangan sampai ini terjadi kembali, dipraktekkan kembali di negeri ini. Saat itu Bung Karno kemudian dikatakan menjadi sasaran dari pihak-pihak yang tidak sepakat atas konsepsi-konsepsi beliau, dan pada akhirnya terjadilah perpecahan di dalam negeri, terjadilah perpecahan di antara anak bangsa. Sahabat sekalian, bukan sesuatu yang mustahil jika itu bisa terjadi kembali di tengah kehidupan kita saat sekarang, sebab kompetisi dan persaingan negara-negara di dunia tentu itu harus kita bisa baca dengan benar, kita baca dengan terang benderang. Jika dengan adanya teknologi informasi ini kita belum mampu memahami hal-hal seperti itu, rasanya kita sangat miris dan sayangkan. Sahabat dan saudaraku sekalian, aksi penolakan BBM ini jangan sampai menjadi ruang besar untuk masuknya propaganda asing, mencegah Indonesia agar menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri, bangsa yang hidup dengan kekuatannya sendiri tanpa ada lagi ketergantungan terhadap pihak-pihak asing atau pihak luar. Oleh karena itu, mari saudaraku dimanapun berada, untuk kita saling menyampaikan pikiran dan pandangan kita dalam rangka menyongsong era kebangkitan Nusantara ini. Era kebangkitan Nusantara ini. Era kebangkitan Nusantara ini. Merdeka!